Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Bagaimana situasi di daerah Anda hari-hari ini ya? Saya nggak ngomongin politiknya. Bagaimana sudah hujan? Jadi kalau udah hujan udah mulai sejuk ya. Beda dengan di Jakarta yang tensi politiknya itu makin memanas. Dan tanda-tanda Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi batal jadi calon wakil presiden itu makin kuat seiring sinyal yang juga sangat kuat dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Nah, ada 21 laporan dan semua ini melaporkan Anwar Usman. Yang lain kebagian 1-2 laporan lah, tapi Anwar Usman ini 21-nya laporan ini semuanya melaporkan Anwar Usman. Bukan itu tapi yang justru menarik perhatian saya, yang sangat menarik itu ya, kendati nantinya Gibran itu tidak jadi maju dalam kontestasi Pilpres 2024, keluarga Presiden Jokowi itu tetap akan mendukung Prabowo Subianto siapapun calon wakil presidennya. Putra Presiden Jokowi yang lain, ini penting saya sebutkan karena putra Jokowi ini kan yang aktif di politik bukan hanya Gibran. Yang sekarang yang akan saya bicarakan adalah Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI menegaskan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpinnya itu akan tetap bersama Prabowo apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan apapun konsekuensinya terhadap Gibran. Nggak apa-apa, PSI akan tetap di Koalisi Indonesia Maju, mau baca wapresnya berubah, nggak berubah, kita tetap bertahan. Nggak apa-apa, kita sudah berkomitmen dengan Prabowo. Itu kata Kaisang di Jakarta 4 November 2023. Pernyataan Kaisang tersebut setidaknya menjawab dua hal. Pertama, peluang Gibran batal jadi calon wakil presiden itu sangat besar. Dan saya kira ini nggak berlebihan ya kalau kita lihat konstelasi politik sekarang dan juga hasil dari sidang-sidang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ini pertanyaan penting yang saya yakin ini banyak muncul di benak publik. Kalau Gibran akhirnya batal menjadi calon wakil presiden, apakah Jokowi akan tetap mendukung Prabowo atau dia balik kandang ke PDIP dengan begitu mengalihkan kembali dukungannya ke Ganjar Pranowo? Pertanyaan atau dugaan semacam itu sangat wajar karena Gibran sendiri kan sampai sekarang ini belum menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP-nya. Sementara PDIP juga sampai sekarang tidak memecat Gibran. Dan yang paling penting lagi itu adalah sikap atau pernyataan Presiden Jokowi itu yang tidak pernah bisa dipegang. Bisa berubah-ubah setiap saat tanpa beban apapun. Dalam bahasa Jawa ini dikenal istilahnya isuk dele sore tempe. Dalam soal ini Jokowi sangat konsisten dalam inkonsistensi itu. Penulis asal Australia Benjamin Bland atau Ben Bland itu dengan tepat menggambarkan sifat Jokowi sebagai man of contradiction. Kontradiksi adalah DNA Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran. Politisi PDIP yang sangat dekat dengan Jokowi, Pandana Baban itu sampai mengaku terheran-heran melihat sikap Gibran. Dia mengaku seumur-umur belum pernah menemukan manusia Indonesia seperti Gibran ini. Begitu mudahnya berbohong dan tidak menunjukkan sikap bersalah. Terus terang saya jadi bego. Ada manusia Indonesia seperti itu, kata Pandana Baban dalam perbincangan di Total Politik ya. Bagaimana dengan Kaisang? Apakah dia juga mewarisi DNA berbohong seperti Jokowi dan Gibran? Saya kira kita nggak akan bahas itu ya. Kalau bahas itu jadi panjang pembahasannya. Kita balik lagi ke fokus, apakah sikap Jokowi dan keluarganya itu berubah bila Gibran tidak jadi maju sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Untuk sementara kita anggap Kaisang benar, dia tidak sedang berbohong. Ini pokoknya kalau keluarga Jokowi yang ngomong kita harus menyisakan ruang skeptisisme ini ya. Jangan terlalu dipegang penuh karena pagi dia ngomong apa dan sorenya bisa ngomong apa itu udah biasa itu. Hari Jumat 3 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah merampungkan kerja mereka memeriksa pelapor, saksi, para terlapor dan bukti-bukti lainnya termasuk kamera pengawas, ini CCTV maksudnya dan juga surat menyurat di Mahkamah Konstitusi. Surat menyurat ini penting, ini berkaitan dengan laporan perkara nomor 90 yang menjadi dasar lolosnya Gibran. Kan ini sebenarnya laporan sudah
dicabut dan kembali kemudian dimasukkan kembali dan dimasukkannya pada hari libur. Dan padahal kalau secara aturan di Mahkamah Konstitusi kalau laporan yang sudah dicabut itu ya nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi sekarang ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tinggal melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada para hakim MK itu. Kalau kita menyimak keterangan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, ya tampaknya ini nggak terhindarkan pelanggaran kode etik berat itu telah dilakukan oleh Anwar Usman. Jadi dia bukan hanya soal mempengaruhi keputusan, kemudian dia juga itu diduga melakukan lobby-lobby, serta dia juga berbohong ini ya soal ketidakhadirannya dalam putusan yang sebelumnya membatalkan gugatan judicial review itu. Kasus ini kata Jimli tidak sulit membuktikannya dan seperti sebelumnya saya sampaikan juga 3 opsi ini hukuman atau sanksi pelanggaran terhadap mereka yang melakukan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Pertama peringatan, kedua teguran, dan kemudian pemberhentian. Kalau melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman, ya kelihatannya dia akan dijatuhi sanksi pemberhentian. Itu kalau kita menyimak berbagai pernyataan Jimli Asidiki. Jadi kita tinggal menunggu hari-hari ini hari Selasa ya, Anwar Usman itu akan divonis gitu, dijatuhi hukuman. Apakah hukumannya yang paling berat diberhentikan atau alias dipecat? Kita tinggal tunggu. Tetapi indikatornya sangat kuat bahwa dia akan dipecat. Sebab ketika ditanya oleh wartawan apakah Usman bersalah dari 21 laporan tadi itu, ya dengan tegas Jimli menyatakan ya iyalah. Cuman persoalannya memang Jimli tidak mau menyatakan secara tegas apa hukumannya, dan saya kira memang tidak boleh dia menyampaikan lebih dulu. Kita harus bersabar menunggu putusan yang akan dibacakan hari Selasa pekan depan tanggal 7 November 2023. Selain adanya konflik of interest, Anwar ini kan tadi itu saya sebut ada soal dia diduga melakukan lobby-lobby ke majelis hakim lainnya, dan ini banyak ditemukan dari investigasi yang dilakukan sejumlah media, dan juga soal berbohong ketika dia tidak hadir dalam 3 putusan lainnya yang menolak gugatan judicial review itu. Kan Anwar Usman diketahui tidak hadir ya pada waktu keputusan-keputusan ditolak itu ada 8 hakim yang hadir dan 6 menolak dan 2 dissenting opinion. Tapi ketika mengadili perkara nomor 90 yang diajukan oleh seorang mahasiswa dari Solo pengagum Gibran ini, tiba-tiba saja muncul Anwar Usman, dan yang ini yang bikin kaget dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, karena kata dia sebelumnya Anwar Usman itu tidak hadir seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra karena dia menghindari konflik of interest. Oh, ini waktu itu dipuji banget oleh Arief Hidayat. Tapi belakangan ketika itu kok dia tiba-tiba muncul ketika perkara nomor 90 yang mengubah semua konstelasi di Mahkamah Konstitusi dan membatalkan 3 keputusan lainnya yang sudah menyatakan menolak gugatan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan pada waktu itu Anwar Usman mengaku bahwa dia sakit bukan karena adanya konflik of interest. Nah, soal tidak adanya konflik of interest ini Anwar Usman ini juga konsisten karena sebenarnya kan dia sudah diadukan sejak lama, bahkan kalau Denny Indrayana sudah mengadukan dia sejak bulan Agustus ya, dan menuntut Anwar Usman untuk mundur dalam mengadili perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik of interest posisi dia sebagai ipar presiden, karena memang banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan presiden. Jadi ya wajar kalau Anwar Usman dituntut untuk nonaktif atau mundur sekalian ya, karena ya hubungan pertalian dia kekerabatan dengan Jokowi itu masih mau tidak mau akan sangat berpengaruh terhadap putusannya, apalagi posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun kan Anwar Usman selalu menolak setiap kali ada desakan agar dia mundur. Dan yang dikhawatirkan oleh publik itu betul, Anwar Usman ini akhirnya berada dalam posisi ya sebagai anggota majelis hakim, bahkan ketua majelis hakim yang memenangkan gugatan, yang mengabulkan gugatan itu. Dan yang lebih parah lagi, setelah kehadiran Anwar Usman itu kan posisi para hakim di Mahkamah Konstitusi itu berubah, dalam bahasa Saldi Isra yang bahkan dalam sekelebat putusan itu berubah gitu ya. Saya kira isunya bukan soal bersalah atau tidak bersalah lagi nih Anwar Usman. Sekarang ini soal pengaruh
putusan terhadap Anwar Usman itu bagi pencawapresan Gibran. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna ini sekarang ini bersama sejumlah ahli hukum dan ahli hukum tata negara sudah membuat eksaminasi publik ya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu, yang ini jadi dasar lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut pandangannya Idewa Gede Palguna, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa membatalkan putusan sebelumnya ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak bisa menjadi dasar itu. Namun Wakil Menteri Hukum dan HAM, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga ahli hukum tata negara Profesor Denny Indrayana, ini dia yang melaporkan Anwar Usman, punya pendapat yang berbeda. Dia menyatakan putusan itu batal dengan dasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena, nah ini menarik nih debatnya tadi, karena itu kalau tadi dasarnya adalah aturan di Mahkamah Konstitusi, yang sekarang ini berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 itu seperti saya sebutkan sebelumnya juga pernah diatur ini soal konflik of interest. Kalau panitera maupun hakim ada konflik of interest, dia harus mundur atas kemauan sendiri atau atas permintaan yang sedang berperkara. Dan kalau dia tidak mundur itu dan terbukti ada konflik of interest, ya putusan itu bisa batal. Dan saya kira dalam kasus ini jelas terbukti lah ada konflik of interest dari Anwar Usman. Bagaimana tidak? Karena yang diadili adalah kasus yang berkaitan langsung dengan keponakannya Gibran Rakabuming. Jadi kalau dia sebelumnya berkilah bahwa kan dia tidak mengadili sengketa, tapi dia hanya mengadili norma. Jadi ya nggak ada konflik of interest. Ini saya kira logikanya Anwar Usman gitu patut kita pertanyakan. Walaupun itu yang diadili adalah soal norma, yang memang Mahkamah Konstitusi itu mengadili soal norma, tapi dalam hal ini kan ada kepentingan Gibran di situ, kepentingan dari ponakannya. Jadi jelas ada konflik of interest. Soal begini saya kira dia nggak bisa ngeles lagi lah ya. Oh, semua orang yang berakal sehat pasti menyatakan bahwa dia itu melanggar norma. Ada konflik of interest di situ. Nah, kalau putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi tahun 2023 dibatalkan, maka pencawapresan Gibran juga dibatalkan dan Prabowo itu harus cari capres mengganti. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tampaknya sepakat dengan Denny Indrayana. Karena itu mereka memutuskan gugatan Denny Indrayana itu ditempatkan sebagai agenda paling utama, paling awal gitu ya. Dan kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga bekerja dengan cepat dan segera menyelesaikan pemeriksaan para terlapor maupun yang melaporkan, dan diputuskan akan membacakan putusannya itu pada Selasa tanggal 7 November. Ini dikaitkan dengan jadwal dan tahapan Pilpres. KPU mengatur pergantian capres-cawapres yang telah terdaftar di KPU itu boleh dilakukan mulai tanggal 26 Oktober 2023 atau sehari setelah penutupan pendaftaran sampai tanggal 8 November 2023. Kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu hanya bekerja dalam ranah etik yang tidak ada kaitannya dengan pembatalan putusan, ya untuk apa mereka bekerja cepat sesuai dengan tenggat waktu tahapan Pilpres yang dibuat oleh KPU? Saya kira logikanya seperti itu ya. Toh mereka ini kan bekerja, diberi waktu bekerja selama 30 hari sejak dibentuk tanggal 24 Oktober lalu. Jadi bisa saja diputuskan tanggal 24 November, dan itu nggak ada kaitannya mau bersalah, mau dipecat, atau mau bahkan sampai dihukum pidana, rekomendasinya dipidanakan, nggak akan ada pengaruhnya terhadap pencawapresan Gibran. Tapi kalau sekarang ini kemudian putusannya akan dibacakan tanggal 7, kan ini pasti berkaitan dengan soal diganti tidaknya, batal tidaknya Gibran gitu ya. Itu saya kira logikanya ya. Kalau nggak ada kaitannya, sekali lagi kalau nggak ada kaitannya dengan pencawapresan Gibran, ya mereka ini nggak perlu terburu-buru bekerja. Toh mereka hanya bekerja dalam ranah etik dan tidak ada kait-mengaitnya dengan tahapan pencapresan. Jadi pernyataan Kaisang yang sekarang jadi ketua umum PSI, ini kita penting sebutkan ya, tetap bersama Prabowo tadi, ini bisa jadi indikator yang jelas kemana arah dukungan politik Jokowi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya kita udah bisa pastikanlah orang seperti Kaisang itu tidak mengambil keputusannya tidak mandiri, atau bahkan sebenarnya dia tinggal
meneruskan saja keputusan yang sudah diputuskan oleh bapaknya gitu ya. Hubungan Jokowi dengan PDIP ini kalau kita menyimak sikap dari Kaisang itu ya benar-benar sudah putus ya, sudah patah arang yang sulit untuk disambung kembali. Soal ini tampaknya juga sudah dibaca oleh PDIP karena saya ambil contoh yang paling ekstrim adalah Puan Maharani. Ini kan figur yang selama ini terkesan sangat akomodatif dengan Jokowi dan keluarganya. Kalau yang lain-lainnya itu sudah kencang hajar keluarga Jokowi, Puan masih coba bersikap akomodatif gitu ya. Tapi sekarang Puan pun itu sudah bersuara keras. Jangan takut lawan siapapun, walaupun itu pernah menjadi keluarga kita. Itu kata Puan ketika berbicara dengan para kader PDIP di Surabaya hari Sabtu 4 November 2023. Jadi pernyataan Kaisang, pernyataannya Puan tadi membuat kita dapat kepastian bahwa medan pertempuran Pilpres 2024 ini benar-benar akan berbeda jauh dengan skenario yang pernah dibuat oleh Presiden Jokowi. Skenario dia berantakan semua yang hanya membuat skenario hanya 2 pasang calon saja, dan itu pun sebenarnya the all president man. Jadi orang-orangnya Jokowi sendiri yang akan bertarung. Sekarang ini boleh dibilang ya orangnya Jokowi itu hanya Prabowo dan Gibran, sementara kendati ada Mahfud di sana, ada Ganjar dan juga ada Caimin di kubunya Anies Baswedan, ya ini mereka tidak bisa lagi disebut sebagai all the president men gitu ya. Dia ini Jokowi ternyata harus berhadapan langsung dalam front pertempuran yang paling sengit itu justru dengan induk semangnya Megawati dan PDIP, bukan dengan Anies Baswedan. Pilpres 2024 ini benar-benar menjadi perang Baratayuda, perang dalam keluarga antara Pandawa melawan Kurawa. Itu kalau dalam setting pewayangan ya. Siapa yang Pandawa dan siapa yang Kurawa? Aha, saya jujur saja ini mengalami kesulitan untuk mendefinisikannya. Silahkan Anda menyimpulkan sendiri siapa dalam perang antara PDIP dan dengan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini, siapa yang jadi Pandawa dan siapa yang jadi Kurawanya. Atau Anda juga menyimpulkan jangan-jangan kedua-duanya Kurawa gitu ya. Anda bebas menyimpulkannya sendiri. Karenanya kan negara kita ini negara demokrasi. Saya sebenarnya dari Forum News Network, terus jaga akal sehat kita dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.